Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saya akan menyimpannya. Setelah Sion selesai berbicara, dia datang ke lantai 10 pagoda kekosongan roh dan berdiri di depan pohon dunia. Kali ini, di batang pohon yang tebal ini tidak banyak daun yang tumbuh. Tapi Sioyen mungkin ingat saat pertama kali saat melihat pohon dunia. Saat itu belum ada daun yang tumbuh di atasnya, dan sekarang Sioyen hanya bisa melihat beberapa helai daun. Jadi tak perlu dikatakan lagi, peran daun dunia ini begitu besar. Sebelumnya Sioyen juga tidak pernah ingin menggunakan daun dunia, hanya saja sekarang Goyan dalam bahaya, dan Sioyen harus menggunakan kekuatan seperti ini. Segera Sioyen perlahan mengulurkan tangannya dari akar pohon yang kuat. Kemudian dia memetik sehelai daun dari pohon dunia. Namun saat terlepas dari pohon dunia, tiba-tiba Sioyen merasakan keinginan kuat datang ke arahnya. Pada saat yang sama, Sioyen segera merasakan umur panjangnya menghilang dengan cepat. Seharusnya secara logika, sebagai makhluk abadi dia tidak bisa merasakan umur panjangnya. Karena Sioyen sudah abadi di dunia ini. Asalkan tidak dilenyapkan, maka Sioyen tidak akan mati. Hanya saja sekarang, Sioyen merasakan masa hidupnya akan habis. Namun setelah beberapa saat memetik daun pohon dunia, Sioyen juga merasakan umur panjangnya yang tersisa. Mungkin hanya 1000 tahun. Yang membuat Sioyen tersenyum pahit. Segera Sioyen melihat daun dunia di tangannya, dan apa yang tidak diharapkan Sioyen adalah ada begitu banyak harga mahal yang harus dibayar untuk memetik daun pohon dunia ini. Sekarang, selain kekuatan sendiri, Sioyen tidak bisa lagi disebut makhluk abadi, karena umurnya hanya 1000 tahun. Jantua, setelah 1000 tahun berlalu, apakah saya akan binasa dan menghilang di dunia ini mulai sekarang? Kata Sioyen dengan serius, karena setelah menerobos ke ranah dewa pertarungan, Sioyen tidak tahu tentang Soyuan. Dan sepertinya Sioyen juga tidak menyadarinya bahwa dia akan mati karena masa hidupnya telah habis. Jika Rana Dodi mungkin tidak bisa lepas dari perjalanan waktu, tapi setelah melawan makhluk abadi, kemudian melawan dewa, seharusnya rentang hidup tidak ada habisnya. Namun sepertinya tidak ada akhir yang terlihat. Anda harus membayar harga yang berbeda ketika memetik daun dunia. Harga ini tidak bisa dihancurkan. Namun, jika dalam 1000 tahun ini Anda mampu menerobos keabadian para dewa, Tuhan mungkin ini akan melanggar batas umur Anda. Setelah Sioyen bertanya, tiba-tiba suara Jantua langsung terdengar. Tapi meskipun untuk menerobos menuju keabadian para dewa dalam 1000 tahun, sepertinya masih banyak waktu. Tetapi bahkan jika Sioyen mencapai langkah ke-9 dari keabadian para kaisar, untuk menerobos lagi ke ranah keabadian para dewa, hal ini tidak dapat diselesaikan oleh waktu, karena untuk mendapatkan terobosan keabadian kaisar saja dibutuhkan pemahaman tentang segala sesuatu dalam kultivasi. Untuk mengendalikan energi dunia, adapun keabadian para dewa sangat penting untuk memahami aturan dengan jelas dan mengontrol aturannya. Dan ini jauh lebih sulit daripada keabadian kaisar. Jadi untuk menerobos keabadian para dewa dalam 1000 tahun, Sioyen bahkan tidak yakin. Tapi jika Anda mengembalikan daun dunia pohon, maka hukum sebab dan akibat ini akan hilang, dan itu masih tergantung pada bagaimana Anda memilih. Kata Jantua. Mendengar itu, Sioyen mengangkat alisnya. Jelas, Sioyen juga sebelumnya berpikir, apakah dia bisa mengembalikan daun pohon dunia setelah memetiknya? Goyan telah mengikuti saya sejak di tanah hukuman dewa, dan setiap kali saya berada dalam bahaya, Goyan tidak pernah pergi dan selalu melindungi saya. Meskipun apakah kelemahannya itu nyata atau tidak, setidaknya dia melindungi saya. Jika saya tidak menyimpannya atau tidak terpengaruh oleh sebab akibat rentang hidup 1000 tahun ini, tapi hati saya tidak bisa melewatinya. Jika saya tidak menyimpannya, saya tidak dapat mencapai tingkat keabadian ini. Bagaimanapun menjaga adalah caraku. Gumam Sioyen dengan tegas. Bagaimanapun Goyan adalah teman yang diakui oleh Sioyen,
Jadi tidak peduli seberapa biayanya, Xiaoyan ingin menyimpannya. Setelah Xiaoyan memandangi daun pohon dunia seukuran telapak tangan di tangannya, dia tidak bisa tidak memikirkannya, karena daunnya sekecil itu, tapi itu adalah keberadaan yang bisa mengubah nasib dunia. Segera pikiran Xiaoyan keluar dari pagoda kekosongan roh. Setelah kesadaran Xiaoyan kembali, dia membuka matanya, membalikkan telapak tangannya, kemudian daun pohon dunia tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Hanya saja daun ini tampak sangat biasa. Xiaoyan bahkan tidak bisa merasakan keistimewaannya. Tapi Xiaoyan juga bersama-sama dapat menyadarinya bahwa kekuasaannya adalah aturan mutlak. Kehendak Dewa Iblis abadi. Jika ini adalah akhir dari kematian dari tahanan roh, maka saya ingin dunia kuno Dewa Iblis abadi dikuburkan bersamanya. Xiaoyan menjentikkan lengan jubahnya dan berteriak dengan nada mendominasi. Pada saat ini, tidak jauh dari tempat Xiaoyan berada, sebuah bayangan indah yang tersembunyi dalam ketiadaan. Matanya tiba-tiba tertuju pada Xiaoyan di kompas, kemudian dia membuka mulutnya sedikit. Ketika dia mendengar ini, bahkan ada ekspresi keterkejutan yang muncul di wajah cantiknya. Jelas sosok cantik ini tak lain adalah Yuyan yang selalu mengikuti Xiaoyan sepanjang jalan. Hanya saja Xiaoyan tidak pernah menemukan keberadaannya. Dia memanggil kehendak Dewa Iblis abadi. Orang ini sangat mendominasi dan saya sangat menyukainya. Gumam Yuyan sambil memandang Xiaoyan di kejauhan dengan wajah cantiknya. Matanya yang indah penuh kekaguman, tapi dia tampaknya tidak peduli dengan dunia kuno Dewa Iblis abadi. Tapi itu hanya kekuatan avatar nomor 9. Akankah kehendak Dewa Iblis abadi benar-benar meresponnya? Bagaimanapun caranya, ini sangat mendominasi. Sepertinya dia benar-benar perhatian terhadap semua makhluk hidup. Jelas dengan nama yang mulia saja itu sudah sesuai dengan reputasinya. Saat ini sorot mata Yuyan berubah lagi saat dia melihat Xiaoyan. Sebelumnya dia memiliki beberapa keraguan. Tapi sekarang semuanya telah dikonfirmasi sepenuhnya yang membuat Yuyan memegangi pipinya yang panas dengan mata yang berbinar. Pada saat ini, Xiaoyan tidak lagi menunggu jawaban kehendak Dewa Iblis abadi. Sebaliknya, dia mengangkat daun pohon dunia di tangannya dan mendorongnya ke arah kekosongan. Kemudian daun pohon dunia tiba-tiba meledak dengan cahaya hijau di tangan Xiaoyan. Namun, meskipun daun pohon dunia memancarkan vitalitas yang sangat agung, tapi itu juga mengandung kekuatan kehancuran. "Hentikan! Tolong hentikan!" Suara halus itu akhirnya muncul. Jelas kehendak Dewa Iblis abadi selalu dapat mendengar segala sesuatu yang ada di dunia ini. Hanya saja dia sebelumnya tidak mau memperhatikan Xiaoyan, karena jika tahanan roh dapat memperbaiki pengalaman dunia, maka dia tak perlu menyetujui persyaratan Xiaoyan. Mungkin kehendak Dewa Iblis abadi tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan akan benar-benar mengeluarkan daun pohon dunia, dan hal ini juga membuat kehendak Dewa Iblis abadi benar-benar merasa terancam saat ini. Sudah terlambat. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan mata merah. Kemudian cahaya hijau yang keluar dari daun pohon dunia tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah di tangannya. Tiba-tiba vitalitas yang berasal dari dunia kuno Dewa Iblis abadi menjadi terserap. Sehingga ketiadaan di sekitar Xiaoyan mulai berputar, bagaikan pusaran air yang muncul di air laut yang tenang, yang membuat air laut sepertinya mulai menghilang. "Tolong! Jaga tangan Anda, sekarang tahanan roh masih hidup." Suara kehendak Dewa Iblis abadi terus berdatangan. Kemudian setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba sebuah retakan muncul di depan Xiaoyan. Tepat ketika melihat retakan itu muncul, Xiaoyan menutup daun pohon dunia dengan jarinya untuk sementara, sehingga situasi sekitarnya menjadi tenang. Segera Xiaoyan tanpa ragu-ragu bergegas menuju celah tersebut. Setelah beberapa saat, bentuk tubuh berubah dan sosok Xiaoyan langsung muncul di kehampaan abu-abu, yang seolah-olah ada kabut yang menyelimuti tempat ini. Namun yang menarik perhatian Xiaoyan adalah hamparan kehampaan yang tak ada habisnya, dan yang berada di tengah cahaya biru inilah yang secara terus-menerus mempertahankan kekuatan formasi. Adapun di tengah formasi besar itu adalah puncak menara kristal hitam yang menjebak Goyan
dan itu juga merupakan lokasi mata formasi yang mempertahankan formasi tersebut. Tepat ketika Xuan melihat formasi yang begitu besar, Xuan mendesis dingin, karena ini adalah formasi terbesar yang pernah dilihatnya, dan itu hanya kekuatan pembatasan yang menahan Goyan untuk mempertahankannya. Biarkan tahanan roh keluar, jika tidak, saya akan menjadikan penghalang dunia dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi bukan hanya sebuah lubang, tapi saya akan membuat penghalang dunia ini hilang sama sekali. Dan Anda tidak bisa melakukan apapun, sehingga dunia kuno Dewa Iblis Abadi dalam 10.000 tahun akan binasa selamanya. Seperti dunia tanpa batas. Xuan berteriak dengan dingin, kemudian dia mengangkat telapak tangannya. Pada saat yang sama, cahaya merah berkedip perlahan-lahan, kemudian cahaya merah itu menyembul keluar dari sela-sela jarinya. Seolah-olah daun pohon dunia akan meledak kapan saja. Begitu pernyataan ini keluar, puncak menara kristal hitam di depan Xuan tidak menunjukkan tanda-tanda meledak. Tuar! Dengan suara ledakan ini, tampaknya sosok-sosok yang duduk bersila di antara mereka bahkan pernah tidak memikirkannya. Namun dalam ledakan itu, Xuan melihat mata anjing yang tubuhnya ditembus rantai besi biru. Melihat adegan ini, alisnya Xuan tiba-tiba berkerut tajam. Saya ingin mereka terkubur bersamanya. Suara Xuan tiba-tiba menyebar. Pada saat yang sama, mata anjing yang tertembus rantai besi itu perlahan membuka mata besarnya. Namun dia terlihat sangat kesulitan kali ini, dan bukannya dia berpura-pura. Membunuh 1000 pisau. Saya tahu Anda pasti akan datang untuk menyelamatkan tuan anjing ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.